Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Selamat datang di NN Math Channel, tempat mudah belajar matematika. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video yang membahas materi selanjutnya. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang konsep turunan fungsi trigonometri untuk mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Sebelum kita mempelajari turunan fungsi trigonometri, terlebih dahulu kita mengingat kembali apa itu turunan yang pernah kalian pelajari ketika di kelas 11. Turunan merupakan bentuk khusus dari suatu limit. Turunan fungsi f terhadap x dinyatakan dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x ditambah h dikurang fx per h. Sedangkan turunan fungsi trigonometri adalah turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, kotan, sek, dan kosek. Turunan dari suatu f dilambangkan dengan f aksen. Sekarang, mari kita langsung saja membahas bagaimana penerapan konsep limit dalam turunan fungsi trigonometri. Berikut contohnya. Dengan konsep limit f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x ditambah h tutup kurung dikurang fx per h, tunjukkan bahwa jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Pertama-tama, untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu tulis konsep limitnya, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x ditambah h tutup kurung dikurang fx per h. Pertama-tama kita mencari nilai f dalam kurung x ditambah h. Pada soal telah diketahui bahwa nilai fx sama dengan sin x, sehingga jika yang kita cari adalah fx ditambah h, maka nilai x pada sin x tinggal kita ganti menjadi x ditambah h, sehingga hasilnya menjadi limit h mendekati 0 sin dalam kurung x ditambah h. Jadi sin x tadi kita ganti menjadi sin x ditambah h dikurang sin x per h. Bentuk sin dalam kurung x ditambah h perlu kita ubah ke bentuk yang lain dengan menggunakan identitas trigonometri yang pernah kalian pelajari juga di kelas 11. Sekarang mari kita perhatikan mana identitas trigonometri yang perlu kita gunakan. Identitas yang perlu kita gunakan adalah sin dalam kurung A ditambah B tutup kurung sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, karena pada soal sin dalam kurung X ditambah H, maka nilai A tinggal kita ganti dengan X dan nilai B tinggal kita ganti dengan H. Sehingga hasilnya menjadi limit H mendekati 0 sin X cos H ditambah cos X sin H dikurang sin X per H. Nilai min sin X kita letakkan di depan cos X sin H, sehingga hasilnya menjadi limit H mendekati 0
sin X cos H dikurang sin X ditambah cos X sin H per H. Sekarang mari kita perhatikan. Di sini ada yang sama, yaitu sin X. Nah, nilai sin X ini kita keluarkan. Ingat ya, sebenarnya di depan sin X itu ada angka 1. Tapi angka satunya boleh tidak ditulis. Sehingga hasilnya menjadi limit H mendekati 0, sin X-nya kita keluarkan, buka kurung, kita tulis sisanya, yaitu cos H dikurang 1 tutup kurung ditambah cos X sin H per H. Kemudian kita pecah menjadi dua bentuk, sehingga limit H mendekati 0 sin X dalam kurung cos H dikurang 1 per H ditambah limit H mendekati 0 cos X sin H per H. Jadi kita pecah ya penjumlahannya sehingga menjadi ada dua buah limit yang sama-sama H mendekati 0. Nah, sekarang nilai cos H dikurang 1 kita ubah ke dalam bentuk yang lain sehingga bentuknya menjadi perkalian atau perpangkatan. Pada identitas trigonometri ada nilai cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Jika angka 1 pada ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, hasilnya menjadi cos 2x dikurang 1 sama dengan min 2 sin kuadrat X. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Pada ruas kiri, nilai cosnya adalah 2x. Sedangkan pada ruas kanan, nilai sinnya adalah X. Sehingga, jika yang kita cari adalah cos X dikurang 1, maka hasilnya menjadi cos X dikurang 1 sama dengan min 2 sin kuadrat 1 per 2X. Jadi nilai X yang ada pada sin di ruas kanan itu sebenarnya setengah dari nilai cos yang ada di ruas kiri ya. Karena pada soal itu X-nya adalah H, jadi nanti tinggal kita ganti nilai X-nya menjadi H. Sehingga hasilnya adalah limit H mendekati 0 sin X dikali min 2 sin kuadrat 1 per 2H per H ditambah limit H mendekati 0 cos X sin H per H. Di sini ada nilai min 2 sin kuadrat 1 per 2H. Nah, nilai sin kuadrat 1 per 2H nya itu artinya sin 1 per 2H nya pangkat 2. Ini bisa kita jabarkan menjadi sin 1 per 2H dikali sin 1 per 2H. Sehingga hasilnya adalah limit H mendekati 0 sin X dikali min 2 sin 1 per 2H dikali sin 1 per 2H per H ditambah limit H mendekati 0 cos X sin H per H. Untuk nilai limit yang pertama yaitu limit H mendekati 0 sin X dikali min 2 sin 1 per 2H dikali sin 1 per 2H per H dapat kita pecah menjadi limit H mendekati 0 sin X dikali limit H mendekati 0 min 2 sin 1 per 2H dikali limit H mendekati 0 sin 1 per 2H per H. Ditambah, nah limit H mendekati 0 cos X sin H per H dapat kita pecah menjadi limit H mendekati 0 cos X dikali limit H mendekati 0 sin H per H.
Jadi yang mempunyai nilai per H adalah trigonometri yang mempunyai nilai H. Sehingga hasilnya adalah sin X merupakan hasil dari limit H mendekati 0 sin X. Karena sin X tidak mempunyai nilai H, maka limit H mendekati 0 sin X adalah dirinya sendiri, yaitu sin X. Dikali min 2 sin 0. Nilai 0 dari sin 0 merupakan hasil dari setengah H. Nah, karena ini mempunyai nilai H, H-nya kita ganti dengan angka 0. Setengah dikali 0 adalah 0, sehingga hasilnya menjadi min 2 sin 0. Dikali 1/2. 1/2 merupakan hasil dari limit H mendekati 0 sin 1/2H per H. Ini merupakan bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Sebelumnya, ingat bahwa limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Karena di sini adalah H mendekati 0, maka kita tinggal ganti X-nya dengan H. Hasilnya adalah A per B. Nilai A dari sin 1/2H adalah setengah. Dan nilai B dari H adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 1/2 dibagi 1 sama dengan 1/2. Kemudian dilanjutkan dengan ditambah cos X. Cos X merupakan hasil dari limit H mendekati 0 cos X dikali 1. 1 merupakan hasil dari limit H mendekati 0 sin H per H. Di sini nilai A-nya adalah 1 dan nilai B-nya adalah 1. 1/1 sama dengan 1. Sehingga diperoleh hasil keseluruhan yaitu sin X dikali min 2 sin 0 dikali 1/2 ditambah cos X dikali 1. Yang perlu kita cari sekarang adalah nilai sin 0. Kita sebelumnya telah mengetahui dan telah mempelajari bahwa nilai sin 0 adalah 0. Sehingga hasilnya menjadi sin X dikali 0 dikali 1/2 ditambah cos X. Sin X dikali 0 dikali 1/2 hasilnya adalah 0. 0 ditambah cos X hasilnya adalah cos X. Sehingga terbukti bahwa jika fx sama dengan sin X, maka f aksen X sama dengan cos X. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kak harap penjelasan ini dapat dengan baik kalian pahami. Sekian untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.